Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Widya Astuti, mahasiswi dari Magister UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan semester 2. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam mata kuliah isu-isu kontemporer kebijakan pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI dan Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Model Komunikasi Kebijakan Pendidikan. Di dalam prakteknya, kebijakan pendidikan memiliki beberapa model, diantaranya model komunikasi satu arah, model komunikasi dua arah, dan model komunikasi multi arah. Komunikasi kebijakan pendidikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya di dalam bidang pendidikan, memiliki beberapa problematika, yakni kurangnya ahli komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan, sehingga kebijakan pendidikan yang rumusannya jelas bisa tidak jelas karena tidak disampaikan dengan baik oleh komunikatornya. Kedua, komunikator mempunyai referensi yang berbeda dengan komunikan dalam banyak hal. Ketiga, kurangnya kredibilitas komunikator di mata komunikan. Sementara itu, problema komunikasi kebijakan pendidikan yang bersumber dari komunikan adalah: pertama, heterogennya komunikan. Kedua, adanya pengetahuan sebelumnya dari pihak komunikan yang berbeda sama sekali dengan pesan-pesan kebijakan yang baru saja ia terima. Model komunikasi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada model komunikasi satu arah, yang mana model komunikasi satu arah lazim disebut sebagai komunikasi aksi. Model komunikasi satu arah ini umumnya berasal dari arah atas menuju ke bawah. Model komunikasi kebijakan komunikasi kebijakan demikian lazim dikenal dengan top down. Komunikasi yang terjadi ialah sepihak. Pembuat kebijakan sebagai komunikatornya, sementara pelaksana dan khalayak menjadi komunikannya. Pembuat kebijakan dianggap sebagai sumber pesan, sementara pelaksana dan khalayak kebanyakan dianggap sebagai penerimanya. Lebih lanjut, para pelaksana bertindak selaku komunikatornya. Kemudian, khalayak kebanyakan berlaku sebagai penerima pesannya. Jika digambarkan, model komunikasi satu arah dari atas ke bawah tersebut adalah sebagai berikut. Dalam perkembangan lebih lanjut, model komunikasi satu arah ini mempunyai aliran yang berlawanan, ialah dari bawah ke atas. Model komunikasi kebijakan demikian dikenal dengan bottom up. Jika digambarkan adalah sebagai berikut. 2. Model komunikasi dua arah. Model komunikasi ini disebut juga model komunikasi interaksi. Model ini mempunyai dua arah sekaligus, ialah aliran dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ada kebutuhan yang sama antara perumus kebijakan yang berkapasitas sebagai sumber pesan dengan para pelaksana kebijakan yang berkapasitas sebagai penerimanya. Ada kebutuhan yang sama antara pelaksana kebijakan sebagai sumber pesan kedua, atau setelah pembuat kebijakan, dengan khalayak sebagai penerima pesan. Komunikasi dua arah dapat juga berupa komunikasi yang konsultatif, di mana sumber pesan dengan penerima pesan memberikan kontribusi yang seimbang. 3. Komunikasi multi arah, yang mana komunikasi ini disebut juga model komunikasi transaksi. Model komunikasi ini mempunyai aliran yang multi arah. Aliran pesan tidak saja dari sumber pesan ke penerima atau dari penerima ke sumber pesan, melainkan dapat terjadi antar sumber pesan dan antar penerima pesan. Dengan demikian, keseluruhan komponen komunikasi tadi, baik yang bertindak sebagai pemberi pesan maupun yang bertindak selaku penerima pesan, sama-sama memberikan kontribusi yang seimbang dalam proses komunikasi. Menurut model komunikasi transaksi, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan khalayak sasarannya sama-sama aktif dalam proses komunikasi. Dengan demikian, pesan-pesan kebijakan tersebut dapat dicerna persis oleh mereka. Demikian presentasi Sherly. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.